Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat Allah, dengan izinnya, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan beberapa daripada perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita berharap mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan seluruhnya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah beliau hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tema tentang akidah, terkhusus terkait dengan akidah atau keyakinan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pada pertemuan sebelumnya, entah sudah berapa lama ya Pak, ya ini alhamdulillah kita mulai lagi, mudah-mudahan jilsah majlis yang barokah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi memang pembahasan akidah dan manhaj, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali lagi adalah pembahasan yang sangat penting memang, karena jalan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menempuhnya akan mendapatkan keselamatan adalah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya klaim saja, bukan hanya pengakuan saja, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu sifat. Siapapun orangnya, dari manapun asalnya, dari ormas dan organisasi apapun, kalau ia memiliki sifat-sifat ini, maka layak dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebaliknya, orang-orang yang mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi tidak memiliki sifat-sifat mereka, maka tidak patut dan tidak lazim mereka disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah terkait dengan asy-syafa'ah, yaitu ketetapan adanya syafaat kelak di yaumil akhir. Yang mana asy-syafa'ah, syafaat itu sendiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna secara bahasa diambil dari kata-kata asy-syafa'u. Asy-syafa'u ay diddul witri. Asy-syafa'ah itu kata yang berasal dari bahasa Arab. Asal katanya, kata dasarnya adalah asy-syafa'u, maknanya adalah lawan daripada witir, Pak. Berarti apa? Genap. Kalau witir jelas. Ya, kalau witir maknanya ganjil, salat witir berarti salat yang rakaatnya ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat dan selanjutnya para ulama mengatakan maksimal 11 rakaat. Ada yang mengatakan 13. Tapi yang masyhur adalah 11 rakaat dengan tata cara yang disebutkan oleh para ulama.
Ya, 1 rakaat, walaupun dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rakaat witir, sholat witir dalam jumlah 1 rakaat itu hukumnya makruh, Pak. Ya, hukumnya makruh. Maka orang yang bernadar untuk sholat witir 1 rakaat, maka hendaknya ia ubah nadarnya, ia tunaikan dalam jumlah 3 rakaat. Karena kalau makruh itu bukan takarub kan gitu kan. Makruh itu malah kalau ditinggalkan berpahala. Kalau dilakukan nggak dosa tapi nggak dapat pahala. Maka orang yang bernadar melakukan kemakruhan hendaklah diubah dan menjalankan apa-apa yang betul-betul bernilaikan takarub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau syafaat di sini kebalikan daripada al-witir. Asy-syafa' genap. Memang syafaat itu adalah penggenap. Jadi amal-amal kita itu dihitung ganjil, perlu penggenap. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya syafaat ini yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti kalau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, di sana pasti ada golongan yang mengingkari adanya syafaat. Terkhusus syafaat bagi mereka orang-orang yang melakukan dosa besar. Mereka meyakini bahwasanya mereka tidak akan dapat syafaat, Pak. Orang yang melakukan dosa besar sampai akhir hayatnya tidak taubat, mereka masuk neraka dan kekal di dalamnya. Siapa mereka? Mereka kelompok Mu'tazilah dan kelompok Khawarij. Ya, nanti ada kaitan dengan kajian yang lain. Nanti insya Allah kalau Allah memberikan kita usia panjang, mudah-mudahan usia yang barokah ya Bapak Ibu, pembahasan tentang iman nanti ada kaitannya, Pak. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah membahas tentang iman itu hati-hati sekali. Iman itu jangan mudah-mudah dicabut dari orang yang betul-betul imannya jelas. Ya, hati-hati, tidak semua dosa yang dilakukan langsung otomatis tercabut imannya. Belum tentu, Pak. Walaupun zina berkali-kali, ini dosa besar, tapi belum tentu ini mencabut iman dari akarnya. Kemudian bagaimana kita nanti menyikapi hadis-hadis yang secara zahir seakan-akan menjelaskan kepada kita orang yang melakukan itu dinafikan, ditiadakan keimanan dari dirinya. Nanti kita rujuk kepada para ulama. Sehingga betul-betul kalau kita ngaji dengan metodologi yang benar, insya Allah kita akan senantiasa berada di atas rel Ahlussunnah wal Jamaah, tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah para ulama menyebutkan asy-syafa'ah, syafaat adalah at-tawassutu lil ghair, yaitu menjadi perantara bagi orang lain, fi jalbi manfaatin au daf'i madarrah, di dalam memperoleh kemanfaatan ataupun menolak kemudaratan. Jadi syafaat itu orang ketiga, menjadi perantara orang lain, Pak, di dalam mendapatkan kemanfaatan ataupun menolak kemudaratan. Dan terkait dengan syafaat ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dalil yang sangat tegas. Di antaranya adalah surat Al-Anbiya ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka. Yang dimaksudkan mereka dalam ayat ini siapa Bapak Ibu? Yaitu para malaikat. Wala yashfa'un. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka, yaitu para malaikat. Dan mereka para malaikat tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtadha, kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ini sekaligus menjelaskan dari kita, ya, sebesar dan setinggi apapun kedudukan seseorang di sisi Allah, ketika ia ingin berikan syafaat tapi Allah tidak meridhoi seseorang, maka syafaat itu tidak bisa sampai. Makanya untuk mendapatkan syafaat dari orang lain, baik dari Nabi Muhammad, baik dari selain Nabi Muhammad, dari anak kita, dari Al-Quran yang kita baca, syaratnya kita itu diridhoi Allah dulu. Ini Pak, syarat mutlak. Illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan para malaikat itu mereka berhati-hati betul kepada, ya, mereka berhati-hati betul atas perbuatan mereka karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang syafaat, sekaligus menjelaskan kepada kita apa, Bapak Ibu, syafaat tidak berlaku bagi orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbanyak doa supaya kita diridhoi, ya Pak. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Bahkan banyak para ulama mengatakan ridho, relanya Allah itu nikmat bagi orang mukmin yang kedudukannya lebih tinggi daripada nikmat surga itu sendiri. Ini ridho, Pak. Kalau orang sudah benar-benar ridho Allah, masya Allah. Ini dalil dalam Al-Quran. Kemudian
Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ini satu ayat mewakili ayat-ayat yang lain tentang ketetapannya adanya syafaat kelak di yaumil akhir. Kemudian di dalam hadis juga sangat banyak sekali. Ya, dalam hadis sangat banyak sekali, bahkan kalau dilihat dari jalur periwayatan hadis dikumpulkan, Pak. Ini ada hadis yang menjelaskan adanya syafaat, ada hadis lain lagi, ada hadis lain lagi ya. Kalau dikumpulkan jalur periwayatannya itu sampai derajat mutawatir. Jadi dalam istilah ilmu hadis, di mana hadis sampai kepada para penulis hadis, Pak. Ini temanya tentang apa? Para penulis hadis. Kita bukan para penulis hadis, kita penikmat hadis, Pak. Bagi orang yang mau menikmati, buku sudah ada. Bahkan kadang-kadang tidak perlu buku, kita buka HP kita download PDF, ada buku-buku itu, masya Allah. Bahkan dalam aplikasi-aplikasi tentang hadis-hadis, bahkan kita bisa mengetahui satu hadis itu sahih atau tidak, ya dhaif atau tidak, masya Allah. Kita bukan para pengumpul hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan para imam-imam yang lain, mereka mengumpulkan hadis, Pak. Mereka tidak hidup pada zaman Nabi. Maka hadis yang sampai kepada mereka dilihat dari sedikit dan banyaknya para perawinya dibagi menjadi dua. Ada mutawatir, ada ahad. Ya, nanti mutawatir dibagi menjadi dua, ada lafzi, ada maknawi. Ahad dibagi menjadi tiga. Ini pembahasan agak detail. Tapi secara umum, hadis yang perawinya banyak, Pak. Sebagian ulama mengatakan di setiap tingkatan minimal ada 10. Rasulullah menyampaikan hadis yang mendengar dari kalangan sahabat minimal 10 orang. Para sahabat yang mendengar dari Rasulullah menyampaikan kepada generasi berikutnya, tobaqot tingkatan berikutnya, yang mendengar hadis ini tidak kurang dari 10 orang. Sampai pada pengumpul hadis tidak berkurang daripada jumlah riwayat tersebut, itu masuk kategori hadis mutawatir. Kalau berkurang sudah, ya itu sudah ahad, Pak. Tapi ahad bukan berarti dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, kan gitu. Makanya jumlah hadis mutawatir dibandingkan jumlah hadis keseluruhannya itu sangat sedikit. Kenapa ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menggunakan dalil baik untuk akidah, keyakinan atau dalam masalah amaliyah sehari-hari, dalam masalah fikih, sholat, zakat, haji dan semisalnya, itu tidak perlu melihat hadis itu mutawatir atau ahad, yang penting sahih. Bahkan terkadang hadis dhaif itu dipakai dengan syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah, mereka menerapkan satu syarat. Kalau terkait dengan masalah akidah dan keyakinan, pertama dalilnya harus Al-Quran, harus ada. Kalau tidak, maka hadis, dan hadis itu harus sampai derajat mutawatir. Maka sering kita dengar ada kelompok Mu'tazilah yang mengedepankan logikanya, mereka menolak adanya siksa kubur. Pertama, mereka mengatakan tidak ada ayat yang tegas yang menyatakan adanya siksa kubur. Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang menunjukkan adanya siksa kubur itu tidak sampai level mutawatir. Oke, kalau misalnya kalau kita ya benarkan, walaupun ini kita juga tidak benarkan 100%, harus perlu diteliti apakah betul-betul tidak mutawatir, perlu penelitian lebih lanjut. Tetapi yang demikian itu sumbernya dari mana? Kok membagi-bagi terkait dengan hal ini? Kalau masalah akidah, kalau berdasarkan hadis-hadisnya harus sampai mutawatir. Ya, kemudian kalau dalam masalah fikih itu nggak harus sampai mutawatir. Ini kaidah dari mana, kan gitu? Tidak dikenal hal ini dari generasi yang utama, 3 generasi awal para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama yang siqah sampai hari ini. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan adanya syafaat sangat banyak. Kemudian para ulama diantaranya adalah Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan madhabu ahli sunnati jawazus syafa'ati aqlan. Madhab ahli sunnah wal jamaah menetapkan adanya syafaat, dan syafaat itu ya boleh berlaku dan itu logis, ya artinya masuk akal. Wa wujubuha sama'an, dan itu pasti terjadi berdasarkan hadis, ya berdasarkan dalil sam'i, berdasarkan dalil baik Al-Quran maupun sunnah. Lisorihi qouli ta'ala, sebagaimana ketegasan dalam firman Allah surat Thaha ayat 109, wala tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qala. Maka tidak bermanfaat syafaat bagi siapapun kecuali orang yang diizinkan, ya. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua ya Pak. Orang yang mendapatkan syafaat itu yaitu orang yang diridhoi oleh Allah, kemudian
Seorang tidak akan mendapatkan syafaat kecuali betul-betul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat ini berlaku untuk siapa? Syafaat ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Auf bin Malik Al-Asy'a'i, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, atani atin min indi rabbi, datang utusan dari sisi Tuhanku, fa khayyarani baina ayyadkhula nisu ummatil jannah wa baina syafa'ah. Utusan tersebut datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan pilihan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Pilihannya apa, Pak? Yang pertama, ayyadkhula nisu ummatil jannah. Pilihan pertama, separuh dari umat Rasulullah ini masuk surga. Ini pilihan yang pertama. Kamu milih mana Muhammad? Dua pilihan ini. Separuh umatmu masuk surga, wa baina syafa'ah, ataupun pilihan yang kedua, kamu memberikan syafaat kepada mereka. Apa yang dipilih oleh Rasulullah? Fakhtartus syafa'ah, aku memilih syafaat. Wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'a, dan syafaat itu bagi orang yang meninggal, bagi orang yang mati sedangkan ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi orang yang dapat syafaat apa, Pak? Yang diridhoi oleh Allah, dapat izin Allah, dan orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dapat syafaat. Di sini. Taib, dan ini juga menunjukkan satu faidah bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga itu lebih banyak. Rasulullah itu ditawari separuh umatnya masuk surga, masih nego kan, milih yang lain, milih syafaat. Harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat Rasulullah, umat Rasulullah lebih banyak lagi yang masuk surga, lebih daripada separuh. Jadi yang masuk surga itu dari umat Rasulullah banyak, Pak. Ini motivasi kita ya, dan ini adalah barokah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat dari Allah untuk umat ya, umatnya yang mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan mereka masuk surga. Alhamdulillah. Kemudian para ulama menjelaskan tentang macam-macam syafaat. Secara umum Bapak Ibu, syafaat di sini ada yang khusus dari Rasulullah. Yang kedua adalah syafaat yang berasal dari selain Nabi kita Muhammad SAW. Secara umum. Adapun secara rinci, yang pertama, syafaat yang ini memang khusus diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaat pada saat manusia berdiri di padang mahsyar. Ini pernah kita sampaikan ya, tentang perjalanan manusia ya, dari kematiannya sampai manusia itu masuk surga atau masuk neraka. Salah satu bagian yang akan dialami oleh manusia adalah ketika mereka dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka digiring ke mahsyar mereka dan mereka berdiri untuk menunggu keputusan Allah. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Allah tidak segera memutuskan perkara mereka, tidak segera menghisap mereka. Dalam waktu yang tidak sedikit, dalam waktu yang tidak sebentar. Kemudian dalam keadaan yang tidak normal, Pak. Matahari didekatkan, kemudian manusia berdiri tanpa pakaian, belum berkhitan, tidak beralas kaki. Ya, kemudian mereka bercucur keringat. Ini keadaan manusia. Lalu mereka saling mengusulkan bagaimana kalau kita minta tolong kepada para nabi. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta supaya Nabi Adam memohon kepada Allah agar segera menghisap manusia. Tapi Nabi Adam tidak mampu. Nabi Adam menolak, Pak. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, sungguh aku malu kepada Allah, kepada Rabbku, karena aku telah melakukan suatu dosa dan Allah Rabbku murka kepadaku dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi sesudahnya. Nabi Adam. Berikutnya Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa juga demikian. Akhirnya tibalah manusia mendatangi Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mengatakan, aku akan mencobanya. Datanglah Nabi Muhammad SAW di bawah arasy, beliau sujud di bawah arasy, dan sujud dalam waktu yang sangat lama. Allah membiarkan Nabi sujud dalam waktu yang sangat lama, tidak ada yang mengetahui ya berapa lamanya Nabi Muhammad sujud. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengangkat kepalanya. Nabi Muhammad memuji dengan pujian yang diajarkan khusus oleh Allah pada waktu itu, sampai kemudian Allah meminta kepada nabinya untuk berbicara dan minta
dan Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk segera menghisab manusia. Inilah yang disebut dengan apa Bapak Ibu? Asy-syafa'atul udma, syafaat yang besar. Yang melakukan ya ini adalah Nabi Muhammad dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syafaat yang kedua. Dan ini syafaat yang harus kita yakini adalah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam bidukhuli ahlil jannatil jannah. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya penduduk surga, orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi penduduk surga itu bisa masuk surga, Pak. Kenapa demikian? Karena surga tidak akan dibuka kecuali untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalun nas yashfa'u fil jannah." Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di surga. Wa ana aktsarul anbiya'i taba'an. Dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membanggakan jumlah yang banyak dari kalangan umatnya. Makanya kalau kita punya anak banyak, berarti kita ikut andil dalam membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bangga. Ya, yang jumlah umatnya paling banyak itu menjadikan nabinya bangga, dan jumlah umat yang paling banyak itu umat Nabi Muhammad, disusul oleh umatnya siapa? Umatnya Nabi Musa. Maka dalam hadis yang lain, dalam hadis ruqyah itu ya Pak, dinampakkan kepada Nabi Muhammad umat yang sangat banyak. Nabi Muhammad menyangka itu adalah umatnya, namun ternyata itulah umatnya Nabi Musa. Kemudian didatangkan umat yang lebih banyak lagi, dan itulah umatnya Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah. Ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat kalau jumlahnya banyak itu jaya, Pak. Dan fakta hari ini, kalau warga negara suatu wilayah ya, penduduk satu negara itu semakin sedikit, ini mengkhawatirkan. Maka informasi berita yang kita dengar, misalnya negara Jepang ini negara maju tapi krisis generasi, Pak. Jadi orang itu tidak hasrat untuk menikah. Akhirnya jumlah anak-anak itu semakin berkurang, SD pada tutup. Jadi kemungkinan sekian tahun yang akan datang itu akan menjadi negara yang mundur gitu. Berbeda dengan negara yang jumlah penduduknya banyak, Indonesia, kemudian India, itu diperkirakan akan menjadi negara maju di masa-masa yang akan datang karena jumlahnya banyak. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Rasulullah itu bangga dengan jumlah yang banyak dari kalangan umatnya. Di sini Bapak Ibu. Kita lanjutkan hadisnya. Wa fi riwayah, kemudian disebutkan dalam satu riwayat, fa astaftihu, kemudian aku minta supaya pintu surga itu dibuka. Fa yaqulul khazin, kemudian yang menjaga surga mengatakan, man anta, kamu siapa? Fa aqulu Muhammad, dan aku menjawab Muhammad. Fayaqul, kemudian malaikat penjaga surga itu mengatakan, bika umirtu, untukmu aku diperintahkan, la aftahu li ahadin qablaka, dan aku tidak akan membuka pintu surga untuk selainmu. Nah, di sini, jadi ini syafaat loh Pak. Kalau Nabi Muhammad gak segera buka, ya orang itu ya berkerumun depan pintu surga, gak masuk-masuk. Makanya orang yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad. Mungkin di antara bapak-bapak bertanya, Ustadz, bukankah ruhnya orang yang mati syahid itu diangkat oleh Allah dan diletakkan ruh-ruh mereka di dalam bolok burung hijau di surga? Mereka terbang ke sana ke sini sesuai dengan keinginan mereka dan mendapatkan rizki dari Allah dari buah-buah surga. Lalu yang benar itu, yang pertama masuk surga itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau rohnya orang syahid. Ya Pak ya. Siapa yang lebih awal? Maka ini dijelaskan oleh para ulama. Kalau masuk surganya itu hanya ruh, dan mereka belum mendapatkan kenikmatan surga secara sempurna, mereka diletakkan di tembolok-tembolok burung hijau, maka yang lebih dahulu adalah ruhnya orang-orang syahid. Tapi yang masuk surga secara sempurna, masuk sempurna di sini apa Bapak Ibu? Yaitu ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Karena di hari akhirat nanti apa Pak?
jasad itu akan dirangkai kembali, kemudian ruhnya disatukan dengan jasadnya, maka Nabi Muhammad masuk surga secara utuh, ruh dan jasadnya. Maka betul-betul secara mutlak, secara sempurna, orang yang pertama kali masuk surga dari kalangan manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu bingung ya Pak, ini kompromi dari hadis-hadis yang ada tentang siapakah yang sebetulnya orang-orang yang pertama kali masuk surga, apakah Nabi Muhammad ataukah ruhnya para syuhada. Taib. Jadi ini jenis syafaat yang kedua, itu syafaat Rasulullah, masih khusus dari Rasulullah untuk penduduk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah surga tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali sesudah Rasulullah dipersilahkan untuk masuk dan bukakan pintunya. Kemudian yang ketiga, ini syafaat khusus dari Rasul juga, itu syafaat Rasulullah untuk pamannya Abu Thalib. Ya. Syafaat itu bagi orang yang diridhoi. Abu Thalib apakah diridhoi sedangkan dia mati dalam keadaan kafir? Ya. Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Oleh karena itu syafaat Rasulullah kepada Abu Thalib itu bukan syafaat yang sempurna. Makanya syafaat Nabi itu tidak mampu mengeluarkan Abu Thalib dari neraka, Pak, tapi hanya meringankan siksanya. Abu Thalib karena kebaikan-kebaikan yang ia lakukan pada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad minta kepada Allah dan dikabulkan walaupun tidak sempurna, yang pada dasarnya ia masuk neraka di kerak jahanam, namun diringankan siksanya hingga ia mendapatkan siksa neraka yang paling ringan. Tapi jangan langsung tertarik. Kan hadisnya sering kita dengar, neraka yang paling ringan yang salah satu penghuninya adalah Abu Thalib, ketika kaki itu menginjak dasar neraka maka kepalanya mendidih. Kepala ini akan anggota badan yang paling jauh daripada kaki ya Pak. Jadi jangan kemudian bertanya, berarti perutnya nggak apa-apa Ustaz, dadanya nggak apa-apa, ya jangan. Ya ini sudah kita pahami ya Pak dalam kaidah-kaidah mantik ya, dalam kaidah-kaidah ilmu mantik kan gitu ya. Jadi ini adalah siksa yang sangat pedih. Kemudian yang keempat, ini adalah syafaat yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Sedikit Bapak Ibu, Mu'tazilah yang memprakarsai adalah Wasil bin Atha, muncul itu di awal-awal Islam Pak, pada zaman tabi'in, pada masa Hasan al-Basri ya. Wasil bin Atha di sini, Wasil bin Atha memiliki keyakinan yang beda dengan gurunya. Kalau gurunya Hasan al-Basri keyakinan seperti Ahlussunnah wal Jamaah, orang melakukan kemaksiatan yang tidak sampai derajat kekafiran, maka ia masih mukmin walaupun berkurang kadar keimanannya sesuai dengan besar dan kecilnya maksiat yang ia lakukan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau Wasil bin Atha kemudian diikuti oleh para pengikutnya, murid-muridnya, meyakini kalau orang yang melakukan dosa besar di dunia statusnya itu bukan mukmin, bukan kafir. Malah repot toh Pak. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah apa? Al-mangzilah bainal mangzilataini, yaitu satu kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan kedudukan antara surga dan neraka, bukan Pak. Tapi status orang mukmin yang melakukan maksiat di dunia itu enggak mukmin, enggak kafir. Malah bingung. Kalau Khawarij tegas Pak, kafir. Loh. Kalau tegas-tegasan tegas Khawarij kan gitu. Tapi kalau di akhirat mereka berdua ini, dua kelompok ini janjian. Orang melakukan dosa besar dan tidak tobat sampai akhir hayatnya, kalau masuk neraka kekal di dalamnya dan tidak berlaku syafaat yang model ini. Apa itu? Asy-syafa'ah fi khurujil muwahhidina minan nar, yaitu syafaat di mana syafaat ini berhasil dengan izin Allah mengeluarkan orang-orang ahli tauhid yang melakukan dosa besar saat di dunia. Jadi kalau orang-orang ahli tauhid pasti masuk surga Pak. Ini kabar gembira. Cuma kan khawatir. Ya, ahli tauhid ya tidak melakukan syirik, tapi maksiatnya jalan terus, korupsinya jalan, ribanya jalan, ya, kemudian zalimi orang jalan. Kalau Allah menghendaki mampir dulu, ini jadi masalah. Walaupun kelak dikeluarkan oleh Allah, tapi dalam tempo berapa lama nggak tahu, wallahu a'lam. Nah, di sini ada hadisnya. Hadis ini sahih Pak. Kok bisa ditolak? Ya tadi kaidah tadi. Kadang kita berpikir loh, itu kan hadisnya ada, kan itu kan hadisnya ada sahih lagi. Mereka menolak, kenapa Bapak Ibu? Mereka menganggap bahwa hadis ini tidak layak sebagai dalil untuk masalah keyakinan, walaupun sahih. Nah, di sini masalahnya nggak ketemu tuh. Kita sepakat bahwa ini sahih, tapi kita tidak sepakat bahwa ya yang bisa digunakan sebagai dalil dalam keyakinan harus sampai mutawatir. Tidak seperti itu. Ya. Tapi barakallahu fikum, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyampaikan, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka.
Jelas sekali Pak. Ya, jangan tertarik dengan kelompok seperti ini ya Pak ya. Maka Bapak Ibu kalau minta surga, ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannata bi ghairi hisabin wala adab. Ya Allah, surga, aku mohon kepada Engkau surga yang tidak didahului dengan hisab dan adab. Kalau hanya minta surga, itu insya Allah kalau Islam kita itu nggak rusak pasti masuk surga. Cuma mampir apa enggak, wallahu alam. Di sini mintanya surga tanpa didahului dengan adab. Rasulullah mengatakan yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka siapa? Man qala la ilaha illallah. Ya Allah, ucapan la ilaha illallah Pak, manfaat sekali. Bahkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, kalau di akhir zaman itu kan semakin orang itu nggak tahu tentang Islam ya Pak. Yang mereka kenal hanya ucapan la ilaha illallah, nggak tahu sholat, nggak tahu zakat. Dan bahkan kalimat ini diwarisi dari bapak-bapak mereka. Kemudian Hudzaifah bin Yaman bertanya pada Rasulullah, lalu apa gunanya la ilaha illallah? Rasulullah mengatakan tunjihi minan nar, kalimat la ilaha illallah ini menyelamatkan mereka dari neraka. Maka disebut dalam hadis ini, akan keluar dari neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin, sedangkan di hatinya ada kebaikan walaupun sebesar biji gandum. Dalam lafal berikutnya disebutkan walaupun di dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji ataupun sebesar ini Pak, tepung ya, butiran tepung. Lafal berikutnya walaupun sebesar biji atom. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan keluar dari neraka. Ini apa Pak? Syafaat bagi mereka orang-orang yang melakukan dosa besar dan ditakdirkan oleh Allah masuk neraka. Kalau orang Khawarij mengatakan enggak, kalau orang yang belum ke neraka itu enggak akan mentas selama-lamanya. Ya, jadi enak ikut mana ini? Ikut Ahlussunnah atau Khawarij? Ya, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya basic yang kuat dalam hal ini, kemudian kita ngaji ke sembarang orang, kita bisa jadi ikut, karena orang yang menyimpang itu bukan berarti enggak punya dalil. Hati-hati. Ya, hari ini itu kalau kita melihat bagaimana video-video, potongan video yang mampir di akun-akun media sosial kita, luar biasa itu. Ya, ada yang kita dengar tentang amaliyah yang aneh gitu kan, bahkan pesantren gitu, ngomongnya kadang dalil, ya, ngomongnya kadang dalil, walaupun dalilnya ngawur, menolak hadis. Hadis itu dikumpulkan oleh manusia. Hadis yang benar itu ya Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam Al-Quran, wah itu. Kalau orang ngaji ya ketawa Pak. Ya, kalau nggak ngaji, ya benar. Yang mengumpulkan manusia, sedangkan pengumpul hadis itu tidak semua orang Arab. Mayoritas mereka orang-orang Khurasan. Imam Bukhari orang Arab bukan. Imam Tirmidzi orang Arab bukan. Kebanyakan para pengumpul hadis bukan orang Arab, apalagi bukan orang Arab kata mereka. Bisa salah nggak? Ya namanya hadis Rasul kok didoifkan, kurang ajar sekali nih. Ya kan ini, ya Allah ya Rabb. Padahal disiplin masalah ini sudah sangat luar biasa dibuka oleh para ulama. Hadis ini kenapa dilemahkan? Ya karena masalahnya ini dan ini ada potensi orang ini bohong misalnya. Oh ini potensi menyampaikan hadisnya salah karena hafalannya rusak. Setelah tua hafalannya rusak, maka diambil hadisnya ketika sebelum hafalannya rusak. Itu sudah dibahas oleh para ulama. Ya, dhaif pun bertingkat-tingkat. Makanya hadis dhaif tidak ditolak secara mutlak, kadang dipakai. Beda dengan hadis maudhu, hadis palsu, itu enggak dipakai Pak. Hadis maudhu ini kan dikarang, dipalsukan dengan banyak tujuan. Ada tujuannya untuk memotivasi, kita enggak butuh itu. Ya hadis maudhu, orang yang sholatnya pakai siwak itu pahalanya 70.000 kali lipat daripada orang yang sholat tanpa siwak. Hadis sahihnya ada saja, sudahlah kita pakai hadis yang sahih saja. Kalau hadis maudhu yang melemahkan Islam, merusak akhlak Islam, ya ada juga. Barang siapa yang melihat wanita cantik maka dia dapat pahala. Nah, ini dari mana? Ya, padahal dalam Islam kita harus ghaddul basar pertama. Kemudian yang kedua, para wanita cantik itu dianjurkan pertama pakai hijab. Pakai hijab lebih Pak. Kalau aurat minimalis itu kan ditutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan kan ini Pak batasnya. Jadi atas bawah tidak termasuk aurat. Makanya sebagian akhwat kan pakai apa itu namanya itu ya. Ketika ia mengangkat lengannya, ini tidak tersingkap karena ini sudah aurat. Wajah, ya wajah ini jelas ya Pak.
dari tempat yang biasa tumbuh rambut. Jadi kalau rambutnya nggak tumbuh ya bukan berarti wajahnya dari pertengahan kepala, bukan ya. Jadi dari tempat yang biasa tumbuh rambut sampai sini Pak, telinga sini sampai sini. Makanya emak-emak, ibu-ibu hati-hati. Kalau kerudungnya itu ke belakang berarti terlihat auratnya. Parahnya lagi ketika sholat. Maka bapak-bapak saya yakin pasti tahu ya tentang masalah ini ya Pak. Ya, masalah aurat ini, dan kemudian orang-orang yang apa namanya dulu mungkin di kampung atau mungkin di sini ya Pak. Mukena zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda. Dulu mukenanya tuh bisa nutup sini ya Pak. Ya, sekarang ya tidak semua mukena, tapi kebanyakan mukena itu ya sudah. Ya, itu kalau dipakai memperlihatkan bagian sini. Nah, tayyib, terkhusus wanita yang cantik itu pakai cadar kan gitu. Walaupun kewajibannya itu tidak sepakat para ulama, bukan ijma. Ya, yang cantik ini kan ada dua versi ya. Cantik menurut kesepakatan. Ada cantik yang itu masih diperdebatkan kan gitu kan. Ibu itu cantik gak? Wah, menurut saya, kalau menurut saya enggak, menurut dia cantik, itu masih diperdebatkan. Tapi kalau ya, ibu itu, mbak itu cantik, wah itu semua yang katakan cantik itu ijma. Wah, ini kalau bisa ditutup wajahnya kan gitu, menimbulkan fitnah Pak. Walaupun pakai kerudung itu tidak menyembunyikan kecantikannya, bahkan mungkin malah lebih cantik. Dan kemudian wanita cantik ini dianjurkan kalau ngomong sama laki-laki yang tidak mahramnya itu jangan bicara dengan manja-manja, disunahkan judes Pak. Ya, ya. Jadi kalau ada wanita cantik misalnya nih Pak Kis ini dilewat, ada wanita cantik ditanya kemana Mbak, itu jawabnya wah lembut, wah ini mau jalan Pak, menitip Pak gitu. Wah itu ingat terus sih. Tapi kalau judes ngapain nanya kan gitu kan, nggak urusanmu, wah itu nggak inget ya kan gitu. Jadi ini sunnahnya, wala takhdha'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Jangan rendahkan suara kalian wahai para wanita, khawatirnya apa? Fayatma akan tamak, ada hasrat. Siapa? Mereka orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Maksudnya adalah penyakit syahwat. Nah, di sini Pak. Tapi wanita hari ini wallahu a'lam kadang sama suaminya itu tegas dan bijaksana. Tapi kalau sama yang lain, masya Allah lembutnya luar biasa. Tapi barakallahu fikum. Ini syafaat yang nomor 4 ya Pak. Syafaat bagi siapa? Orang Islam yang masuk neraka karena dosanya kebangetan. Kenapa dikatakan kebangetan? Karena rumusnya jelas ya Pak. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Ini keburukan, ini kebaikan. Kemudian lebih sedikit kebaikan saja itu enggak masuk neraka. Sedangkan ada ayat wa minkum ila wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali akan masukinya. Ini sebagian ulama mengatakan setiap orang akan merasakan neraka, tapi pendapat yang kuat maksudnya adalah tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad kecuali melewati sirat, bukan masuk neraka. Itu tafsir yang sahih. Ya Pak ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi sudah masuk Isya, adzan dulu ya Pak. Nanti pada adzan kita lanjut sedikit. Silahkan muadzin untuk adzan lebih dulu. Kita sedikit lanjutkan Bapak Ibu. Syafaat yang kelima disebut oleh para ulama adalah asy-syafa'atu fi man istahaqqan nara alla yadkhulaha. Yaitu syafaat bagi orang-orang yang aslinya berhak masuk neraka supaya tidak jadi masuk neraka. Jenis syafaat ini disebutkan oleh para ahli ilmi berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamut," tidak ada seorang muslim yang meninggal, "fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syuffi'u fihi." Tidak ada seorang pun muslim yang meninggal, yang wafat kemudian disolati oleh 40 orang yang mereka tidak menyekutukan Allah, kecuali mereka 40 orang tersebut diberikan izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Para ulama mengambil hadis ini sebagai dalil terkait dengan syafaat bagi orang yang aslinya ditetapkan masuk neraka karena amal kebaikannya lebih sedikit, tapi tidak jadi masuk neraka karena syafaat dari orang-orang Islam yang menyolati jenazah saudaranya. Wah, ini nggak main-main Pak. Makanya doa terbaik ketika seorang muslim itu baru meninggal adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah di dalam sholat jenazah. Makanya Bapak Ibu, kalau Allah menakdirkan
salah satu kerabat kita, pasangan kita, atau siapapun lah, tentunya tetap kita berharap pada Allah keselamatan, kebaikan, keberkahan, kesehatan ya Pak. Salah satu kerabat kita, orang tua kita atau siapapun kalau meninggal, setelah disucikan, setelah dimandikan, dikafani, belum dibawa ke masjid, belum dibawa ke pemakaman, ketika masih di rumah, sediakan space ya, tempat untuk bisa sholat 3, 4, 5 orang. Karena mungkin ada para pentakziah yang datang ke rumah kita itu tidak semuanya bisa menunggu sampai disolatkan, mungkin hanya mengucapkan bela sungkawa, takziah, menguatkan hati keluarga yang ditinggalkan, kan gitu Pak. Tapi yang paling bisa diambil manfaatnya oleh jenazah adalah doa di dalam sholat. Bapak Ibu kalau buru-buru silakan sholat dulu, itu bagus Pak. Ya, sholat kemudian izin, nggak apa-apa, sudah mendoakan dalam sholat. Ini 40. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan 100. Sehingga para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi mencoba untuk mengkompromikan. Kenapa kok beda? Jumlah yang asli itu 40 atau 100. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini terkait dengan pertanyaan kepada Nabi. Ya Rasulullah, kalau ada orang meninggal disolati dengan jumlah sekian bagaimana? Rasulullah menyebutkan keutamaannya. Kalau jumlahnya sekian bagaimana? Rasulullah menyebutkan keutamanya. Maka kesimpulannya semakin banyak orang yang menyolati, maka semakin besar peluang orang itu dapat syafaat. Ya, ini bagi jenazah. Bagi yang menyolati juga, masya Allah Pak, 1 kali sholat dapat 1 qirat, ngantarkan ke pemakaman 1 qirat lagi. 1 qirat dalam hadis secara tegas Rasulullah mengatakan mislu Uhud. Dalam riwayat yang lain akbar a'dham min Uhud, lebih besar daripada Uhud. Ini pendapat yang kuat karena qirat itu menurut hitungan sebagian para ulama, qirat itu jumlah yang sedikit Pak. Ya, 1/4 dari 1 dinar kalau tidak salah. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yar'al ghanam li ahli Makkah, dulu masih kecil, ketika Rasulullah masih kecil itu bekerja sebagai penggembala kambing milik penduduk Mekah. Upahnya itu adalah beberapa qirat saja. 1 qirat itu apa? Ya, 1/4 dari 1 dinar. 1 dinar itu 4,25. Nanti saya pastikan lagi. Intinya jumlah yang sedikit qirat itu. Ya, tetapi ada versi disebutkan secara tegas 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Makanya dalam hadis yang lain, kalau orang memelihara anjing tanpa hajat yang dibenarkan dalam syariat, yang dibenarkan seperti apa Pak? Untuk menjaga ternak, menjaga tanaman, untuk berburu itu dibenarkan. Atau tujuan-tujuan yang memang dihajatkan oleh manusia. Ya, nanti ini berkembang. Yang penting manusia itu hajat, dan hajat itu betul-betul hajat. Kalau tidak maka akan berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Kalau 1 qiratnya hanya berapa gram, ya mungkin ya sedikit. Tapi kalau sebesar gunung Uhud, Allahul musta'an. Nah, di sini tapi barakallahu fikum, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu tentang syafaat. Yang keenam, asy-syafa'atu fi raf'i darajati aqwamin min ahlil jannah. Yang keenam adalah syafaat untuk mengangkat derajat seseorang. Jadi aslinya dengan amalnya dia itu berada di level ini, tapi karena syafaat dari Nabi, syafaat dari orang mukmin, syafaat dari anaknya, syafaat dari Quran, syafaat dari yang lain, syafaat dari malaikat, orang itu mendapatkan derajat surga yang lebih tinggi daripada amalnya. Ini berdasarkan sebuah hadis, yaitu Rasulullah SAW mendoakan Abu Salamah ketika meninggal. Di antara doanya adalah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkatlah derajat dia Abu Salamah, ya, derajat dia bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Bapak Ibu. Maka ada seorang bapak-bapak yang kemudian mendapatkan posisi surga yang tidak semestinya. Heran dia, tapi ternyata setelah terkuak luar biasa. Ya, itu disebabkan karena syafaat dari anaknya, masya Allah. Ya, yang ketiga ini ya Pak, 4, 5, 6 syafaat yang tidak khusus dari Nabi tapi secara umum. Yang terakhir Bapak Ibu, ini kembali pada syafaat Nabi khusus, yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW supaya orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa yang mendapatkan syafaat ini? Dalam hadis salah seorang sahabat yang namanya Uqasyah bin Mihsan. Ya, lanjutan hadis tadi Pak, Rasulullah mengabarkan umat yang banyak itu ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Uqasyah berdiri, ya Rasulullah doakan aku, kan gitu. Anta minhum, kamu termasuk mereka. Kemudian berdiri laki-laki yang lain, saya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Sabaqaka biha Uqasyah, kamu kedahuluan Uqasyah. Di sini ada yang mengatakan dia orang munafik, tapi dibantah oleh para ulama tidak mungkin. Orang munafik itu nggak semangat dalam kebaikan, diem aja dia, kan gitu kan. Ada yang mengatakan itu sebagai
adab dan akhlak Nabi yang diajarkan kepada kita, orang itu tidak seperti Ukasyah dalam level ketakwaan imannya. Tapi kalau Nabi mengatakan kamu nggak pantas, itu kan nggak pas ya. Kamu tuh nggak pantas, kamu nggak kayak Ukasyah, sakit hati dia. Makanya Nabi mengatakan kedahuluan Ukasyah, kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Masya Allah. Demikian Bapak Ibu terkait dengan syafaat macam-macamnya dan sekilas tentang kelompok yang mengingkari syafaat. Terkhusus adalah syafaat tentang pengentasan pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Ini masalah yang inti Pak, bahkan bukan hanya dalam kitab-kitab akidah disebutkan oleh para ulama, bahkan dalam kitab fikih ketika menyebutkan satu hadis diangkat masalah ini, karena masalah ini menjadi syiar ahli sunnah yang diselisih oleh kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Tapi pada fikum saya kira cukup Bapak Ibu, langsung kita tutup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.